Charlie doang Mbak Tiwi. Apa kabar semuanya? Kita mau rayain Natal Bapak Ibu, kita harus bersemangat, amin. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa, akhirnya suara Christian kedengaran juga, merdu sekali. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita untuk ibadah raya Natal GBK Tarizo yang kedua. Sebelum kita akan mulai Bapak Ibu, sebentar kita akan menundukkan kepala dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan yang gak pernah berakhir di hidup kami. Kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan yang gak pernah berakhir di hidup kami. Terima kasih buat hari ini kalau kami punya satu lagi kesempatan untuk kami boleh datang beribadah. Untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Untuk kami boleh merayakan Natal bersama-sama Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin keadaan tidak menjadi lebih baik buat Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan yang masih pelihara kami. Penyertaan Tuhan yang semakin nyata buat kami Bapa. Biar setiap kami Tuhan boleh menikmati hadirat Tuhan di ibadah Natal kami Tuhan. Kami mau undang Engkau secara pribadi untuk boleh hadir di tengah-tengah kami. Biar Tuhan sendiri yang boleh lawat setiap hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka suara kami untuk kami boleh nyatakan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar hanya Roh-Mu Tuhan yang boleh berkuasa di atas pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Long time ago, there was nothing. It's all empty. Even the empty itself is nothing but void. And then, the genesis of the mankind begins. On the first day, he created the light. He saw the light is good. He separated the light from the darkness. From the horizon, he separated the scene of constellation. Has become twilight, a home called Earth. He made a night and the day. On the water he formed life, the fish and the big others creation. From the sea to the land, and began an animal kingdom. And finally, he created the man and the woman. But the man fell into sin.
generation after generation, he disappointed our Creator. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Kau sungguh baik di hidupku. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, dengan apa ku balas
Engkau harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku. Kami mau berterima kasih padamu. Terima kasih Tuhan, Kau selamat. Angkat kedua tanganmu. Oh, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan. segenap hati kami. Oh, menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami mau bersyukur. Kau hadir di tempat ini. Terima kasih Yesus, Yesus. Dengan apa ku balas kebaikanmu di hidupku. Oh, Sarabaya Yesus. Sarabaya Rabaya bersurah di tempat ini, menguatkan yang lemah, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sembuh, kami sembuh. Oh, mari sembah, mari sembah, naikkan pujian kepada Tuhan kita. Yesus, haleluya. Kami berterima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik. Terima kasih, terima kasih. Kami ada hari ini karena kebaikan-Mu. Benar Tuhan, dengan apakah kami balas kebaikan-Mu? Engkau telah mau menjadi manusia, Engkau telah turun ke dunia untuk tebus dosa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar di waktu ini Tuhan kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau menyambut kelahiran-Mu ke dunia ini ya Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawakan damai sejahtera bagi hidup kami Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu. Masih belum kedengaran, padahal sudah jam 9. Shalom Bapak Ibu. Sebelum duduk bisa katakan shalom kiri kanannya dengan lambaikan tangan. Katakan shalom. Silakan duduk. Siap memuji nama Tuhan lebih lagi, amin. Mari kita naik pujian. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan angkat tangannya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah, bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Juru Selamat dunia, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita bagi dunia sama-sama. Kita tepuk tangannya lebih lagi untuk Tuhan yang telah lahir ke dunia. Dari pulau dan benua, lagu pujian semua, serahkan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi dalam surga, tinggi dalam surga, putra Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Angkat tangannya. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Bisa tepuk tangan di atas kepala bersama, Klot. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turutlah. Bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa bangkitlah, dan bersoraklah serta memakmurkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oh,
surga bergema, lahir Raja mulia, damaikan dalam dunia. Bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib, kita surga. Katakan bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tepuk tangan Tuhan kita. Glory, glory, haleluya. Glory, Glory, hallelujah. glory. Glory, glory. Haleluya, haleluya, pujimu. Glory, glory, angkat kedua tanganmu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Sekali lagi, kita sorakan lebih lagi. Glory, 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 haleluya, haleluya. Sambut sang Raja. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Persiapkan persembahannya. Sebentar kita akan mau persembahan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada hidup kami. Sebentar kami ingin bawa persembahan kami yang terbaik, biar persembahan ini bisa menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Persembahan langsung 2 amplop berwarna kuning dan juga berwarna biru. Dari sebelah kanan saya, tengah dan sebelah kiri. Siarkan dikurung, ikut nyanyikan di mana juga. Hai, siarkan dikurung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan dikurung, ikuti janji. Hai, siarkan dikurung. Waktu sang gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di bumi, ikuti dan di mana juga. Hai, siarkan di bumi, lahirnya Al-Masih. Hai,
siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, tergantung dari langit cahaya mulia. Hai, siapkan di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, di juru selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya.
Kami menyambut hari kelahiran-Mu datang ke dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah lahir dan tinggal di dalam hidup kami. Engkau yang menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Layaklah Tuhan, Engkau menerima segala pujian, pengagungan, dan penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memilih yang terbaik untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau jamah dan lembutkan setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan Amin. amin. Yuk sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk saudaraku. Saya percaya Tuhan Yesus tetap setia dalam hidup kita. Amin. Shalom. Shalom. Iya, hari ini saudaraku kita merayakan Natal. Tema Natal seluruh Indonesia, Immanuel. Sinode Gereja Bethel Indonesia pun memakai tema yang sama, Immanuel. Dan hari ini tema Natal kita juga sama, Immanuel. Allah beserta kita. Amin. Yuk kita akan buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Sekali lagi Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan untuk mempersingkat waktu. Matius 1 ayat 21 sampai 23 di depan sudah ada. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, pernyataan nubuatan yang disampaikan kepada Maria yang dikutip oleh Matius ini terambil dalam kitab Yesaya, saudaraku. Kalau saudara menggunakan Alkitab elektronik, di ayat 23 di situ diakhiri dengan tanda bintang. Saudara boleh pencet tanda bintangnya. Keluarlah ayat Yesaya 7 ayat 14. Inilah kutipan asli dari nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya tentang kelahiran Mesias, sang juru selamat dunia itu. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku, nubuatan ini disampaikan oleh Yesaya di tengah-tengah bangsa Yehuda, umat kepunyaan Allah dalam keadaan yang terpuruk. Mereka mengalami keadaan yang suram. Mereka mengalami penderitaan karena tindasan dari kerajaan Asyur yang menguasai dunia saat itu. Namun saudaraku, kabar baiknya yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan hadir dan menolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sendirian. Tuhan menyertai umatnya. Dan tanda Tuhan menolong, akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Immanuel. Saudara, tahun 2020 ini saudaraku, kita tahu bahwa ini adalah tahun-tahun yang terberat. Tahun yang mungkin tersukar yang pernah dihadapi oleh dunia. Tahun yang sangat-sangat berat. Namun saudaraku, kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita di tengah-tengah masalah, pergumulan, persoalan, penderitaan. Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah kita yang Immanuel. Amin. Ini seperti efek domino, saudaraku. Yang saya lihat, saudaraku, dari pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan, yang mengalami penutupan. Kemunduran perekonomian dunia mengakibatkan pasar menjadi lesu, yang mengakibatkan
Ada begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan bisnisnya. Dan ini mengakibatkan efek juga tingkat perceraian selama tahun 2020 ini. Mengalami peningkatan yang sangat-sangat besar. Jadi sangat ada kaitannya, saudaraku. Ya, karena perekonomian hancur, maka timbullah perusahaan-perusahaan yang bangkrut, maka timbullah PHK massal, dan akhirnya timbullah perceraian yang begitu banyak. Bahkan disusul juga angka kriminalitas yang begitu tinggi di tahun 2020 ini. Saudara, tapi kita sekali lagi, saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya, di tengah-tengah masa-masa sukar, di masa-masa suram tahun ini, kita percaya Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang hadir dan menolong kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini kita mau belajar apa yang dibuatkan oleh Yesaya tentang kehadiran dan pertolongan Tuhan, tentang Allah yang setia, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai umatnya itu. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 8. Saudara boleh maju satu ayat, satu pasal, Yesaya 8. Kita akan baca dari ayat yang ke-23. Kalau di Alkitab elektronik, Yesaya 9. Yesaya 9 ayat 1 kalau di elektronik ya, kalau di handphone. Kalau di Alkitab buku, Yesaya 8 ayat 23 dan ayat selanjutnya. Kita akan baca. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka yang telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudaraku, Yesaya menubuatkan hadirnya Mesias yang ada hadir sebagai Tuhan yang hadir dan menolong di tengah-tengah umatnya. Allah yang Immanuel. Ketika saudara dan saya mempercayai tentang perkara penyertaan Tuhan ini, minimal ada 3 dampak yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, saudaraku, perhatikan baik-baik pada ayat yang pertama ya. Firman Tuhan bilang begini, saudaraku, tetapi tidak selamanya akan adanya kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Saudaraku, firman Tuhan menyatakan tidak selamanya ada kesuraman. Tidak selamanya kita ada dalam keterpurukan, kita ada dalam masa-masa yang sukar. Tidak selamanya badai itu berlangsung. Badai pasti berlalu. Amin, saudaraku. Hal yang pertama yang dinyatakan oleh firman Tuhan, penyertaan Tuhan itu memberikan jalan keluar di tengah kesulitan. Penyertaan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kecakapan untuk kita menanggung segala sesuatu, dan ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan. Saudara, ketika kita bicara Immanuel, Allah yang menyertai kita, bukan berarti kita bebas dari masalah. Bukan berarti kita lepas dari pergumulan, dari penderitaan. Kita bisa melihat, saudaraku, ketika nubuatan itu datang kepada Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus, sebab dia adalah Allah yang Immanuel. Apakah Maria bebas dari masalah? Tidak, saudaraku. Kita tahu, dalam pergumulannya mengandung seorang bayi tanpa pernikahan, sampai dia harus mengasingkan diri ke sanak familinya yang bernama Elizabeth. Bahkan sampai ketika dia waktu untuk persalinannya tidak ada tempat baginya, sampai dia harus melahirkan di kandang binatang. Saya pikir sesusah-susahnya kita, belum pernah ada kita melahirkan di kandang hewan. Ada di sini? Saya pikir tidak ada ya. Bahkan saudaraku,
Setelah bayi Yesus itu lahir, terdengar kabar. Perintah dari Kekaisaran Romawi yang diperintah oleh Herodes wilayah itu. Raja Herodes memerintahkan kepada bayi yang berusia 2 tahun ke bawah harus dibunuh, harus dibantai. Sehingga malaikat berpesan kepada Yusuf sebagai kepala keluarga pada saat itu untuk segera membawa bayi Yesus dan ibunya Maria meninggalkan Bethlehem untuk pergi ke Mesir. Saya coba renungkan, saudaraku ya, saya coba renungkan. Dari mana Yusuf punya biaya untuk hidup di Mesir selama beberapa tahun? Saya ingat-ingat saudaraku, oh iya, kan orang Majus bawa persembahan ya. Apa persembahannya? Emas, kemenyan, mur. Saudaraku, saya melihat saudaraku, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penderitaan, pasti Tuhan memberikan kekuatan, kecakapan, dan ada jalan keluar buat orang-orang yang mengimani dan percaya Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Amin. Saudaraku, biar hari ini saudaraku kita boleh menjadi pribadi yang terus belajar di tengah-tengah penderitaan ini. Untuk tetap tekun. Yang Tuhan butuhkan adalah ketekunan kita. Karena dari penderitaan itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Pengharapan akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini saudaraku, ini dampak yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang mempercayai Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang Immanuel. Tuhan akan memberikan kepada kita kecakapan, kekuatan, bahkan jalan keluar dari setiap masalah kita. Tidak selamanya, firman Tuhan bilang, ada kesuraman. Tidak selamanya kita ada dalam keterpurukan. Tidak selamanya badai itu berlangsung. Badai pasti berlalu. Yang kedua saudaraku, ayat ini masih menunjukkan saudaraku, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudaraku, hal yang kedua yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, apa sih dampaknya, apa hasilnya ketika kita mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang hadir, yang ada di tengah-tengah kita, Allah yang menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu membuat masa depan kita penuh dengan harapan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ada sebuah harapan di dalam Kristus. Saudara, seperti apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, kisah tentang Yabes. Saudara tahu? Ketika dia lahir, saudaraku, dia lahir sungsang. Kalau zaman sekarang pasti dokter sudah ambil tindakan sesar. Tapi ini cerita, ini kisah sebelum Masehi. Ini bayi harus keluar dalam posisi sungsang. Bukan kepala dulu yang keluar, tapi kaki atau tangan dulu yang keluar. Ini mamanya, ibunya ini melahirkan dengan kesakitan, dengan penderitaan yang luar biasa. Begitu dia lahir, mamanya kasih nama Yabes, artinya kesakitan, penderitaan. Begitu lahir nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, udah kena kutuk dari mamanya sendiri. Kesakitan, penderitaan. Saudara, tetapi kita tahu kisah Yabes, saudaraku, di dalam imannya kepada Allah Israel, sehingga kita kenal dengan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Ternyata saudaraku, Tuhan mengangkat Yabes menjadi kepala. Ada masa depan yang penuh harapan, sekalipun
Sejak dia lahir, dia dikutuk oleh mamanya sendiri. Saya hari ini mau berkata, saudaraku, tidak peduli. Dengar baik-baik, tidak peduli seberapa kelam hari ini hidupmu. Mungkin kau berkata, Pak Gembala, sudah hancur semuanya Pak. Sudah terlambat Pak. Saya mau berkata, di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang Immanuel, Tuhan menyertai kita. Karena itu Tuhan memberikan hidup yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh damai sejahtera. Yeremia menubuatkan, saudaraku, dengan pernyataan, aku tahu rancangan apa yang ada pada Allah, ada padaku tentang kamu, tentang kita umat Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan penuh dengan harapan. Amin. Bahkan saya mau berkata, kalau hari-hari ini engkau sudah terpuruk dalam dosa, hari ini engkau sudah jatuh begitu dalam, saya mau berkata, saudaraku, di dalam Kristus ada pengampunan. Tuhan sanggup untuk membawa hidupmu mengalami pemulihan. Ada damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Amin. Dan yang terakhir, saudaraku, mari kita akan kembali dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ketiga, saudaraku. Firman Tuhan bilang gini, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Saudaraku, digambarkan nubuatan Yesaya ini seperti orang yang kegirangan, ada sukacita yang besar, bersorak-sorak karena mendapatkan hasil panen. Ada sebuah perayaan besar karena panen raya. Mereka bersukacita dengan sorak-sorak. Bahkan seperti orang yang membagi-bagikan jarahan. Waktu mereka memenangkan peperangan, masuk ke dalam sebuah kota, ada begitu banyak barang yang ditinggalkan pemiliknya yang lama, dan mereka mendapatkan hasil jarahan itu, dan mereka penuh dengan sorak-sorak. Gambaran ini, saudaraku, menunjukkan bahwa dalam penyertaan Tuhan ada sukacita dalam kesukaran kita. Ada sorak-sorak kemenangan di dalam penderitaan kita. Amin. Saudaraku, kesadaran untuk kita memiliki sukacita ini, saudaraku, ini adalah sebuah pilihan. Saya melihat, saudaraku, di tengah-tengah kondisi Paulus sedang ada di dalam penjara. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4, Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Padahal saat itu Paulus sedang ada dalam penjara, dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi sekali lagi, bukan karena faktor kondisi, bukan keadaan, bukan situasi yang membuat dia bisa bersukacita atau tidak bisa bersukacita. Tetapi dia memilih untuk bersukacita. Sekali lagi, saudaraku, sukacita ada pilihan dalam hidupmu. Di tengah-tengah pergumulan penderitaanmu, dalam kesukaran hidupmu, dalam keterpurukan hidupmu, engkau tetap bisa memilih untuk hidup dalam sukacita. Amin. Karena sukacita itu adalah pilihan di dalam hidup kita. Seperti apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, saudaraku, jika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Justru ketika kita memilih untuk menjadi orang-orang yang berduka, tinggal dalam kesedihan, berlarut-larut, firman Tuhan bilang, kecillah kekuatanmu. Bahkan saya melihat, saudaraku, firman Tuhan bilang, ketika kita penuh dengan sukacita, hati yang gembira, kita akan sehat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi sebaliknya, semangat yang patah keringkan tulang. Ada begitu banyak orang yang jatuh menjadi sakit dan akhirnya tidak berdaya. Karena di pikirannya memilih
untuk hidup dalam kesedihan. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mau katakan, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia hadir menyertai dan menolong kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, sebab dia adalah Allah yang Immanuel. Dan penyertaannya memberikan sukacita besar dalam segala penderitaan kita. Selamat hari Natal, tetap semangat, kita percaya badai pasti segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saya akan undang pemain musik. Kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Yuk kita pakai berdiri. Dengan apakah ku rela segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku rela segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku rela segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku rela segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu.
Selama-lamanya, selama-lamanya, Kau Allahku yang setia, Bapa yang kekasih, Allah yang perkasa, Raja damai, percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di dalam hidup kami. Engkau Allah yang lebih dekat dari baju yang kami kenakan. Engkau Allah yang menyertai dimanapun, kapanpun, dalam setiap langkah hidup kami. Sebab Engkau adalah Allah kami, Allah yang Immanuel, Allah yang hadir dan menolong hidup kami. Amin. Di tengah-tengah masa-masa sukar yang kami harus jalani, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dengan efek yang begitu besar, yang sangat berpengaruh kepada dunia ini. Banyak orang yang mengalami keterpurukan. Tapi hari ini, melalui berita Natal ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan membawa kami kepada jalan keluar. Amin. Ada kekuatan baru, Amin. kecakapan, Yes. dan jalan keluar Amin. dalam setiap pergumulan masalah kami. Bahkan kami percaya tidak selamanya badai itu terjadi. Ya. Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Dalam penyertaan Tuhan. Yes. Sepuruk apapun kami, segelap apapun hari ini, kami percaya ada masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Bahkan kami percaya penyertaan Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera. Amin. Ada sorak-sorak Yes. seperti orang yang merayakan panen raya, seperti orang yang membagi-bagikan jarahan. Kami percaya kemenangan itu menjadi bagian milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh dalamnya. Katakan amin. Haleluya. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan berkati. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Dan silakan boleh menyalakan lampu yang berada di bolpen yang tadi Bapak Ibu boleh terima di awal. Silakan boleh dinyalakan di bagian atasnya. Kita sama-sama tahu bahwa tahun ini adalah merupakan salah satu Natal tersulit yang mungkin pernah kita alami. Tapi saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Mari kita mau menikmati momen malam Natal pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, jika kau punya kerinduan hati, ada pokok-pokok doa yang ingin kau doakan, mari boleh sampaikan pada Tuhan. Kita katakan satu pujian malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Hai, lihatlah di Efrata terang besar, turunlah waktu tengah samawi megah. Puji Allah sebab Saya undang ke depan, mari ke depan. Bapak Gembala YBI Katariso, Bapak Reto Winata untuk menyampaikan pesan Natal dan doa Natal kita tahun 2020. Kristus anak Daud. Musik tetap mengalunkan pujian ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Tahun 2020 mungkin adalah tahun yang sangat sukar untuk kita jalani. Namun hari ini pesan Natal bagi kita. Dia yang tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jangan takut, jangan cemas. Percayakan hidupmu kepada Allah, maka Dia akan bertindak. Percayalah, penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Ada kekuatan, ada kecakapan bagi kita untuk menanggung segala sesuatu. Dan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Penyertaan Tuhan akan memberikan harapan yang baru buat kita. Selalu ada harapan di dalam Kristus. Tidak ada kata terlambat. Hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan sanggup mengubahkannya. Tuhan sanggup memulihkannya. Bahkan penyertaannya akan memberikan sukacita yang besar dalam hidup kita. Seperti seseorang yang memperoleh panen raya dengan sorak-sorak, seperti orang yang sedang membagi-bagikan hasil jarahan kota.
Kita percaya sukacita akan memberikan kepada kita kekuatan, kemenangan, kesehatan. Karena itu jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita menjadi orang yang tinggal dalam kedukacitaan yang berlarut-larut. Kita percaya Tuhan kita adalah setia, Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami boleh tetap merayakan Natal dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan setiap kami. Apa yang menjadi pergumulan, masalah, kami percaya Tuhan yang sanggup untuk menolong dan memulihkan hidup kami. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Biar Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Tuhan juga memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini, GBI Katarizo. Biar roh Tuhan yang memimpin umat-Mu. Dan kami percaya kami boleh bertumbuh dewasa, mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus, sehingga kami siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bahkan kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pulihkan Indonesia, berkati Indonesia. Di tengah-tengah keterpurukan yang terjadi, dampak besar dari pandemi, kami mohon Engkau yang memberikan kekuatan buat bangsa kami. Dalam perekonomian bangsa kami biar tetap dalam keadaan neraca yang surplus, tetap kuat menghadapi segala tantangan. Kami percaya Indonesia akan tetap survive menghadapi segala masalah yang ada. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan kami. Berikan kewibawaan, kemampuan kepada pemerintahan kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh jajaran pemerintahan daerah, urapan-Mu turun atas mereka. Berikan kemampuan, urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Bahkan untuk penegakan hukum di Indonesia, Tuhan berkati Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, untuk KPK, Kejaksaan, untuk juga kehakiman. Tuhan berkati semuanya, supaya penegakan hukum bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kau memberkati tim gugus tugas penanganan pandemi COVID-19, bahkan semua tim medis yang bekerja. Tuhan berkati. Kami percaya Indonesia ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Kami percaya badai ini akan berlalu. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Saya persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Baik, selanjutnya saya akan memberikan apresiasi kepada hamba Tuhan atau full timer di tempat ini yang berjasa besar bagi gereja ini. Baik, yang pertama, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, seorang yang multi talent, bisa bernyanyi, bisa main piano, bisa gitar, bisa drum di saat bersamaan. Seorang idola dari setiap remaja dan pemuda, khususnya bagi yang pria. Dan seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Please welcome our handsome boy, Gilang Joko Ramadan. Kita boleh kasih standing applause buat Gilang. Maju dengan percaya diri seperti seorang motivator. Kita foto lagi, Jok. Ngeliatnya jangan kita tususan ke nikotin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah dan sambutan yang hangat. Pria tampan 2020. Selanjutnya masih sama, orang yang sangat berjasa besar, sudah bertahun-tahun dari zaman dinasti Ming mungkin. Beliau sangat berjasa, bahkan waktu dia pulang kampung kita sangat kangen sama dia sambil ditanyain kapan balik lagi kemari. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nih tadi dikerjain kita sama dia nih, dia masuk dari mana sih? Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling riuh
Ini dia Bapak Agus Suroto. Masuk dari pintu utama seperti mempelai. Oke, silakan. Pak Agus, saya dengar-dengar mau nambah anak lagi. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Agus. Kenapa jadi Mas Agus yang isat? Terima kasih Mas saya. Baik, yang terakhir juga seorang bapak gembala kita, seorang yang menginspirasi. Sempat kita tidak beribadah selama beberapa bulan. Akhirnya kita ibadah lagi Bapak Ibu. Menurut saya ini salah satu bentuk dari iman dari Bapak Gembala kita. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ini dia our beloved Senior Pastor Haryanto Winata. Silakan Pak. Kita foto lagi Pak. Thank you Pak. Silakan boleh kembali. Dan yang terakhir untuk ketua. Oh nggak ada ketua panitia. Mohon maaf. Baik, terima kasih. WBI Katariso mengucapkan Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan
memakai masker setiap hari, bekerja dari rumah, dan menjaga jarak menjadi hal yang biasa untuk saat ini. Badai yang kita alami saat ini dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dan setelah badai ini lewat, kita akan melihat keindahan. Kita tidak akan pernah berjalan sendiri. Ada Dia yang berjanji untuk selalu menemani, walau jalan tidak selalu rata dan langit tidak selalu cerah. Apakah kita menjadi kalah dengan keadaan atau tidak? Inilah saatnya untuk kita membuktikan betapa percayanya dan yakinnya kita kepada Tuhan yang besar. Jangan menjadi kecewa dengan Tuhan. Kepedulian Tuhan terhadap kita bisa kita lihat dengan jelas di tengah badai. Di saat yang sulit itulah kita menjadi sangat sensitif untuk melihat pertolongan Tuhan. Bukti nyata pertolongannya adalah kita dapat bertahan sampai hari ini. Ketika kita mengalami badai, kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Orang yang bisa bilang Tuhan itu penyembuh adalah orang yang mengalami sakit, bukan orang yang sehat. Kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Minta sama Tuhan untuk taruh damai sejahtera dan sukacita dalam setiap hati dan pikiran kita. Lembutkan juga hati kita untuk menerima keadaan saat ini dan biarkan Tuhan yang bekerja. Setiap orang memiliki badainya masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan sudah merencanakan suatu hal yang indah untuk kita. Tuhan akan menunjukkan keindahan itu secara pribadi dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya, berseru, dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah bertekun dalam doa. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ku mau bernyanyi
Paling meriah persembahan dari setiap komisi yang ada Bapak Ibu. Itu yang pertama tadi yang cewek-cewek itu dari remaja Bapak Ibu. Mas Agus ketua remajanya sekarang. Baik Bapak Ibu, kalau saya sudah hadir di akhir-akhir acara, muka saya banyak senyumnya, artinya saya mau bagi-bagi apa? Ayat emas Bapak Ibu ya. Nggak, saya mau bagi-bagi door prize. Dan spesialnya tahun ini Bapak Ibu, walaupun COVID sedang melanda, door prize kita tetap luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan bersedih hati. Saya akan bacakan dulu nih, ada apa aja yang akan saya bagikan hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, akan ada Tupperware Bapak Ibu. Ada jam tangan, ada power bank. Oke. Ada setrikaan. Nggak cuma bisa buat baju, bisa buat muka katanya Bapak Ibu. Kalau yang mukanya lecek. Lalu juga ada rice cooker yang suka susah bikin nasi, sekarang bisa bikin nasi. Juga ada kipas angin, katanya anginnya bisa bikin badai katanya. Ada wajan anti leket, ada voucher Indomaret senilai 300 juta Bapak Ibu. Dan ada sebuah mobil Terios milik Buruh Malam disumbangkan. Ada motor NMAX punya Kokotius disumbangkan juga. Dan mobil Fiesta milik Kokotemi. Dan yang terakhir adalah rumah utama Pak Gembala. Nanti Pak Gembala tinggal di mana? Enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi saya akan bagi-bagi hadiah siang hari ini. Bapak Ibu sudah dapat nomor yang tadi di depan dikasih Mas Agus. Nah, itu akan menjadi nomor keramat Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan beruntung siang hari ini atau tidak? Jadi silakan boleh dipersiapkan. Baik, yang pertama, ini tadi pagi udah sangat meriah Bapak Ibu. Akhirnya Pak Susanto Afan yang dapat hadiah utama. Tadi di saat jeda pada request sama saya kata diaduk biar namanya merata. Baik, yang pertama untuk sebuah Tupperware. Apakah anak muda, apakah ibu-ibu atau bapak-bapak yang dapat? Sebuah Tupperware yang dapat adalah nomor 113. Siapa yang punya 113? Febrian Filemon. Bapak Febrian Filemon dapat Tupperware. Coba boleh dicek dulu sama panitia. Oh ya, nggak perlu maju, nanti akan ada panitia acara yang nyamperin. Bener, Saudara Hadi? Cocok sekali dengan wajahnya Tupperware ya. Pak Febrian, bisa buat bekal lah ya. Nanti istri bikinin ya kuah Indomie, dimakannya pakai nasi. Selanjutnya, sebuah kipas angin yang bisa bikin badai. 1 boris gagah katanya. Yang beruntung mendapatkan adalah nomor 141. Siapakah gerangan? 141 Valencia Inca dapat kipas angin ya. Coba boleh dicek dulu 141 benar? Benar ya? Oke, lumayan ya Valen ya, adem. Barangkali di tempatnya panas. Selanjutnya untuk wajan. Ini bisa buat jadi tukang nasi goreng. Nemenin Pedro di depan. Ini wajan anti lengket Bapak Ibu ya. Gak perlu pakai minyak ataupun blue band, apalagi oli. Bisa. Oh nggak bisa juga tante ya. Oh bener. Jadi ini wajan lengket Bapak Ibu. Apa istimewanya? Oh bukan yang ini. Iya, kita mewakili gambarnya aja tante. Nanti ada rumahnya Pak Gembala kok tante. Yang mendapatkan wajan anti lengket adalah nomor 119. Oh tante yang sebelah kiri saya wajan. Coba boleh dicek. Saran saya jangan buka nasi goreng tante ya. Kasihan Pedro udah mulai nggak laku. Bener ya? Bener ya? Nanti hadiahnya bisa diambil ya tante ya. Di akhir zaman. Di akhir ibadah. Kelamaan akhir zaman. Selanjutnya power bank Bapak Ibu. Ini katanya isinya sekitar 800 juta mAh. Bisa dipakai buat 8 tahun. Ngecasnya tapi 10 tahun. Yang beruntung adalah nomor 136. Siapa yang beruntung 136?
Oh my God, di depan Eklesia. Boleh saya cek dulu ya Eklesia ya? Iya salah. 136. Aduh. Tadi pagi WL-nya. Siang keyboardis. Saya kapan? Dari zaman dulu nggak pernah dapet nih Bapak Ibu, cuman bacain doang. Selanjutnya, sebuah setrika yang Anda punya wajah mungkin kusut seperti Koko Christian yang di sana, bisa disetrika jadi mulus kayak saya. Yang beruntung adalah nomornya nggak jauh-jauh, 135. Setrika. Coba salin. Yang dapat adalah panitia acara sendiri, Hadi sendiri yang dapat ya. Kita angus, kita bakar aja orangnya langsung gimana? 135, oke Hadi ya. Nanti muka jadi licin di setrika. Ini jam tangan, ada 3 merek koran bukan? Oh, ini Bapak Ibu, jam tangan ini bukan merek koran. Kalau koran mungkin ada di Shopee, flash sale. Ini jam tangannya bukan merek koran. Wah, bukan ya? Walaupun tulisannya Casio, tapi percayalah bukan koran. Koran itu merek jam tangan yang kalau kebanting tangan yang rusak. Coba tadi kapan boleh diangkat jam tangan korannya? Tangannya rusak. Baik, yang beruntung adalah nomor 153 jam tangan. Aduh, ada bapak sebelah sini, saudara Adi. Ini jam tangan katanya ajaib Pak, bisa juga dipakai di kaki Pak katanya. Jadi ngelap-ngelapnya begitu. Canda ya Pak. Di tangan, di kanan, pilihannya kanan sama kiri Pak, bukan di kaki. Susah ngeliatnya Pak. Kalau pakai celana panjang harus begini kan. Masih seputar jam tangan, bukan jam kaki. Aduh, kapan nih saya nih? Punya saya masih aman. Baik, yang beruntung adalah nomor 90. Waduh. Saya cukup curiga nih ada konspirasi teror di sini ya. Kenapa keluarga Ciseli setiap tahun pasti mau pulang hadiah ya? Derek mau dihibahkan nggak hadiahnya? Pelit juga kamu ya. Baiklah. Jam tangan yang ketiga. Siapakah yang beruntung dapat? Jam tangan yang ketiga Bapak Ibu. Belum kebuka, betul. Belum, jangan buru-buru. Saya ikut gemeteran Bapak Ibu. Yang dapat adalah nomor 81. Ini datang pagi. 81. Nah, jangan punya saya. Oh, tante. Oh iya, saya bukan. Coba boleh dicek. 81. Betul sekali. Selamat ya tante ya, jam tangan ya. Jangan digantung tante karena bukan jam dinding. Selanjutnya Magicom buat orang-orang yang suka susah nasi di rumah. Sekarang bisa masak nasi. Magicom ini bisa magic juga Bapak Ibu. Ibu masak beras jadinya nasi tim. 159. Di depan mamanya Riani ini mau disumbangin bagaimana tante? Bayarin dah cepet. Nggak mau ya? Bener ya? Om sekarang bisa makan nasi di rumah Om, ya nggak? Sebelumnya harus beli ke warteg. Jatuh. Jangan-jangan punya saya. Magicomnya mau berapa biji? Voucher belanja 300 juta Bapak Ibu. Sampai Indomaret bangkrut. Bapak Ibu bisa belanja. Bisa bawa pulang kasirnya sekalian. Ini ada 3 ya Van ya. Voucher. Yang beruntung adalah nomor 114. Om Valentino Rossi. Om Valentino udah gak balapan sekarang. Om dapat voucher ya, bener ya?
Om Valentino bisa belanja di Indomart ya Om ya. Pasar nyamuk nggak berlaku Om. Pakai duit kalau pasar nyamuk. Vouchernya beda. Masih voucher belanja 300 juta Bapak Ibu. Yang beruntung adalah nomor. Sebentar. Saya penasaran. Ibu pegang kartu nggak Bu? Ibu Gembala pegang kartu nggak Bu? Oh pegang juga, berarti Ibu juga berharap ya. Ternyata Ibu ngeliatin saya dari tadi, kapan nomor gue sebut Repi gitu. Saya pikir Ibu lagi berdoa. Yang beruntung adalah nomor 133. 133. Sabar Bapak, ada mau 133? Oh dari Pak Rio yang dapat. Bapak bilang Angus aja. Oh diseimbahkan ya Pak ya. Buat saya. Oh sabar Bu. Oke, karena Bapak Rio menolak katanya kurang besar. Kita akan undi lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rio ya. Kenapa enggak yang sepeda nanti dibahkan? Ini udah yang keberapa ya? Yang ketiga ya. Sebuah voucher belanja Indomart nomor 149. Wah, kembali dinominasi oleh orang muda entry. Coba dicek. Hadi sekarang ke Indomart nggak perlu nguntil sekarang ya. Nggak perlu ngutang lagi di Indomart ya saudara Hadi ya. Sudah habis. Dan sekarang adalah hadiah utama kita. Oh belum. Oh voucher satu lagi. Iya ada 3. Yang dapat voucher tadi siapa aja? Entry sama Om ya. Oh masih kurang satu lagi ya. Oke. Voucher belanja. Bapak Ibu ini saya sudah fair. Saya aduk-aduk di dalam ya. Tidak saya kocok, saya aduk. Nomor yang beruntung adalah nomor 110. Di nomor gua di Suwe 110. Akhirnya saya dapat, puji Tuhan. Kenapa lu nggak keluar pas lagi sepeda ya? Lu keluar di voucher Indomart. Aduh. Coba lu keluar di sepeda. Bersyukur, saya bersyukur. Saya sekarang sudah bisa ke Indomart. Tadinya nggak berani. Nggak punya duit. Sekarang punya. Aduh, kenapa nggak sepeda tadi? Saya ulang Bapak Ibu, saya ibahkan saja. Baik. Hadiah utama kita adalah sepeda di gunung Bapak Ibu. Ini cuma satu. Tadi pagi yang dapat sudah bapaknya Mariani. Beliau bahagia sekali lompat sampai jebol plafon Bapak Ibu. Kan otot gede ototnya. Kita nggak tahu nih siapa. Ini adalah hadiah utama kita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ada yang mau saya sampaikan bahwa acara ini, percayalah Bapak Ibu, Natal kita tahun ini adalah iman kita bersama-sama. Dari setiap panitia, Bapak Gembala, para majelis beriman bahwa kita harus ada ngerayain ibadah Natal bersama. Karena kita sebagai keluarga dari Katarizo Bapak Ibu. Dan saya percaya orang yang paling berjasa dari semua ini adalah ketua panitia kita yang selalu hadir di saat gladi resik. Bahkan ketua kita juga rajin ngepel, sampai tadi saya menggantikan dia ngepel. Kita mau mendengarkan sepatah dua patah kata ucapan perpisahan dari dia. Silakan saudara Andi Yonatan Kaban, boleh maju ke depan, kita bolehkan tepuk tangan yang paling meriah. Ini dia Andi. Bapak Ibu kalau tahun ini ingin foto sama Santa Claus, sudah ada. Bewoknya coba Bang. Santa Claus. Baik, terima kasih. Oke, ya. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal buat kita semua yang hadir di tempat ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak sudah mau hadir di tengah pandemi yang masih terus meningkat di statistik Indonesia kita. Tapi kita percaya bahwa kita di sini datang untuk merayakan bersama-sama sebagai keluarga besar GBI Katarizo. Amin. Amin. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mau membantu dalam bentuk doa maupun dana.
Seperti kemarin sudah ada amplop persembahan untuk Natal dan juga ada yang mau memberikan donasi untuk door prize. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri tidak perlu tahu karena nggak bisa ngelihat. Nggak lucu. Saya grogi nih. Ya, maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati Bapak, Ibu sekalian yang sudah mau membantu turut untuk acara di Natal GBI Katariso. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jangan, ini handphone saya. Sebenarnya Andi Kaban juga sedang persiapan Bapak Ibu. Setelah dia lepas dari ketua panitia, dia akan maju menjadi calon wali kota. Gorontalo tuh. Baik, hadiah ini cuma satu Bapak Ibu. Hadiah utama kita sebuah sepeda gunung. Ini tidak akan saya manipulasi. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang dapat dan sekiranya mau dijual, saya siap nampung. Ya, yang beruntung pagi hari ini sebuah sepeda gunung. Sepedanya udah ada di sebelah Bapak Ibu, gunungnya masih ditinggal. Nomor yang beruntung adalah nomor... Kenapa tegang sekali Bapak Ibu? Santuy, santuy. Koryo, mohon maaf udah nomornya udah disebut ya kok ya. Yang beruntung adalah nomor 121. Wiro Sableng. Coba dicek. Betul? Om 300 lepas nggak Om? Hah? Sampai ego enggak ya Om? Enggak ya? Saya cicil boleh nggak? Boleh. Om selamat ya Om ya. Itu hadiah utama kita. Mudah-mudahan sepedanya tidak dijual, dipakai untuk goes Om. Apalagi dibuat dagang juga jangan. Buat olahraga karena kita butuh yang sehat. Amin. Baik Bapak Ibu, hadiah sudah habis Bapak Ibu. Kalau kiranya Bapak Ibu, aduh saya pengennya dapat hadiah, bisa ikut di ibadah ketiga kita di tahun 2021. Datang lagi di ibadah tahun 2021. Seingat saya nanti hadiahnya akan ditambah Bapak Ibu lebih banyak, tapi nilainya berkurang Bapak Ibu. Baik itu saja, terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan warta, saya persilakan. Ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Panjang umur, sehat badannya, kuat imannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan buat Pak Gembala. Ya, sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Ernawati, buat Saudari Mia Kristina, buat Ibu Linda Apriani, buat Bapak Maruli Munte, buat Saudara Christian Gunawan dan Bapak Tio Chuan Ho. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Beberapa pengumuman tambahan saudaraku. Yang pertama, kegiatan komisi maupun doa dan yang lainnya yang ibadah Zoom juga diliburkan. Mungkin akan diaktifkan pada minggu kedua tahun 2021.
Kemudian saudaraku, biasa kita akan mengadakan tanggal 25 ibadah. Namun untuk kali ini, untuk tahun ini, tanggal 25 tidak ada ibadah, ya. Tolong diperhatikan, tanggal 25 tidak ada ibadah. Kita akan gabung langsung ke tanggal 27. Ya, jadi di minggu depan, tanggal 25 tidak ada. Namun tanggal 31 tutup tahun, kita akan mengadakan ibadah secara sederhana, satu kali ibadah pada pukul 5 sore atau 17, ya, pukul 17 atau 5 sore. Hanya satu kali ibadah pada tanggal 31 Desember. Itu saja pengumuman tambahannya. Kita akhiri ibadah kita perayaan Natal ini dengan penuh sukacita. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Di akhir acara ibadah perayaan Natal kami hari ini, Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi dan keterbatasan kami, namun tidak mengurangi sukacita kami dalam ibadah perayaan Natal ini. Kami bersyukur buat semua apa yang Tuhan sudah kerjakan dan berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat panitia yang bekerja, yang mempersiapkan segala sesuatu, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan setiap umat-Mu, setiap kami yang mendukung, baik dari dana, barang-barang maupun juga tenaga pelayanan kami untuk mendukung perayaan Natal ini, kami percaya Tuhan Allah kami memberkati. Kami berdoa Tuhan secara khusus, mari Engkau memberkati gereja kami, senantiasa pimpinan Roh-Mu Tuhan menyertai. Sekali lagi kami mau berdoa buat Indonesia. Kami serahkan bangsa kami dalam pimpinan Tuhan. Tuhan menolong Indonesia di masa-masa pandemi ini. Tuhan berkati pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberkati kehidupan kami pribadi. Apa yang menjadi usaha kami, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, kegiatan kami sehari-hari, bahkan studi pendidikan kami, tangan Allah ada di atasnya. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat dalam kebenaran firman-Mu, tangan Allah menyertai dan memberkati. Tuhan membuat menjadi berhasil dan beruntung. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selamat hari Natal. Tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari ucapkan selamat Natal ke sebelah kanan, sebelah kirinya. Selamat Natal. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.